Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rizika Widyasari SPD MPD, salah satu dosen program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Dalam video ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah belajar dan pembelajaran bidang studi. Di sini, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah belajar dan pembelajaran bidang studi dengan kode mata kuliah FKIP 0035120 serta berbobot 3 SKS. Mata kuliah belajar dan pembelajaran bidang studi ini adalah mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester 2 program studi pendidikan sejarah. Mata kuliah belajar dan pembelajaran bidang studi ini mengkaji dan menganalisis berbagai teori belajar dan pembelajaran dari berbagai pandangan para ahli pendidikan, mulai dari konsep belajar, jenis-jenis belajar, prinsip-prinsip belajar, dan sumber-sumber belajar yang dapat dijadikan acuan untuk melaksanakan pembelajaran. Mata kuliah ini diadakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka, yaitu 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan UTS serta UAS. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester, capaian lulusan atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah belajar dan pembelajaran bidang studi terdapat 5 poin. Yang pertama, CPL pertama yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keilmuannya secara mandiri. CPL yang kedua yaitu menguasai konsep dan teori pendidikan, psikologi belajar, perkembangan peserta didik, serta teori belajar dan pembelajaran. CPL yang ketiga yaitu mampu merencanakan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL yang keempat yaitu mampu berkomunikasi lisan dan tulis secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Serta CPL yang kelima yaitu mampu mengaplikasikan diri sebagai pendidik sejarah serta menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga dan percaya diri sebagai pendidik, dan mampu berkomunikasi secara efektif berlandaskan kode etik guru baik di kelas, sekolah, maupun di masyarakat. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disebut CPMK pada mata kuliah belajar dan pembelajaran bidang studi terdiri dari 4 capaian. CPMK yang pertama yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri. CPMK 2 mampu menganalisis teori-teori belajar dan pembelajaran. CPMK 3 mampu menerapkan teori belajar dan pembelajaran dalam aktivitas pendidikan. Serta CPMK keempat mampu menerapkan pemikiran logis dalam konteks implementasi ilmu pendidikan sesuai dengan bidang pendidikan sejarah, di mana CPL dan CPMK tertuang pada RPS yang telah divalidasi oleh KH Prodi. Pada mata kuliah belajar dan pembelajaran bidang studi, 3 komponen utama proses pembelajaran yang saya terapkan yaitu adalah DIA, Delivery, Interaction, Assessment. Yang pertama adalah delivery. Di sini saya menyampaikan materi yang tidak hanya informatif, tetapi juga sistematis, kontekstual dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang relevan dan media pembelajaran seperti video, PowerPoint interaktif, dan juga kuis interaktif, di mana hal ini mendukung pemahaman konseptual mahasiswa. Yang kedua adalah interaction, menciptakan interaksi antara dosen dan mahasiswa serta antar mahasiswa untuk menumbuhkan pemikiran kritis dengan cara seperti diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga pembelajaran kolaboratif. Yang ketiga adalah assessment,
Penilaian yang dilakukan tidak hanya mengukur hasil, tetapi juga proses dan keterlibatan aktif mahasiswa dalam pembelajaran, baik penilaian kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Selama 1 semester pada mata kuliah belajar dan pembelajaran bidang studi, materi yang diajarkan diantaranya hakikat belajar mengajar dan pembelajaran, prinsip-prinsip belajar, jenis-jenis belajar, teori-teori belajar, mulai dari teori belajar behavioristik, teori belajar kognitivistik, teori belajar humanistik, teori belajar sosial, dan teori belajar konstruktivistik, serta keterampilan dasar mengajar, sumber belajar, model-model pembelajaran, metode-metode pembelajaran, dan juga permasalahan serta solusi pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, model pembelajaran yang saya terapkan adalah problem-based learning, project-based learning, dan juga collaborative learning. Serta metode pembelajaran yang dilakukan adalah ceramah interaktif, presentasi kelompok, diskusi, kolaborasi kelompok, dan penugasan berbasis proyek. Di mana sesuai dengan RPS, evaluasi yang dilakukan pada mata kuliah ini merupakan hasil kumulatif dari jumlah kehadiran, keaktifan, penilaian sikap, penyelesaian tugas individual dan proyek kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester dengan bobot kehadiran 10%, keaktifan 10%, penilaian sikap 10%, tugas individu 10%, tugas proyek kelompok 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%, di mana total bobot keseluruhan yaitu adalah 100%. Selanjutnya, untuk referensi pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah belajar dan pembelajaran bidang studi ini adalah buku-buku referensi dan artikel jurnal berreputasi yang memiliki nilai kebaruan. Berikut adalah video proses pembelajaran yang telah saya lakukan dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran bidang studi pada mahasiswa semester 2 dengan materi sumber belajar atau learning results. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman mahasiswa semester 2 ya, Prodi Pendidikan Sejarah. Oke, walaupun di luar panas ya, tapi kalian tetap semangat ya belajarnya hari ini. Ya. Oke, jadi sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Oke, ketua kelas bisa dipimpin berdoanya. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah ya. Jadi pada perkuliahan hari ini ya kita akan memulai ya materi tentang sumber belajar ya. Tapi sebelum kita memulai materi, apakah ada di antara kalian yang masih ingat tentang pembahasan kita minggu lalu? Oke, silakan. Oke, Mbak Okta. Untuk pembahasan kita minggu lalu membahas tentang keterampilan dasar dalam mengajar. Oke, keterampilan dalam mengajar. Oke, ada apa saja keterampilannya? Kalau menurut teori Tony DKK, keterampilan dasar mengajar itu ada 3, ada 8. Yang pertama ada menutup dan membuka pembelajaran. Yang kedua ada menjelaskan. Yang ketiga ada keterampilan bertanya. Yang keempat ada keterampilan memberi penguatan. Yang kelima ada keterampilan mengadakan variasi. Yang keenam ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Oke. Yang 7 ada keterampilan mengelola kelas, dan yang ke-8 ada keterampilan kelompok kecil perorangan. Oke ya, terima kasih Mbak Okta. Tepuk tangan dulu dengan Mbak Okta. Ya, tadi sudah disampaikan ya bahwa minggu lalu kita sudah membahas tentang keterampilan dasar mengajar ya. Ada 8 keterampilan, salah satunya adalah keterampilan mengadakan variasi ya. Jadi di mana pendidik itu harus ya bisa mengadakan variasinya, salah satunya apa? Yaitu adalah dengan memanfaatkan sumber belajar. Jadi materi ya pada pertemuan kita kali ini itu adalah
sumber belajar atau learning resource ya. Oke, jadi capaian pembelajaran perkuliahan kita hari ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan ya pengertian dan juga fungsi sumber belajar dalam konteks pendidikan ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis sumber belajar ya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis kriteria dalam memilih sumber belajar. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu merancang dan menyusun rencana pemanfaatan sumber belajar. Oke, jadi ini adalah capaian pembelajaran kita pada perkuliahan hari ini. Oke, sebelum masuk ke materi, saya akan bertanya ya ke kalian, kira-kira selama ini selain di kampus nih, kalian kalau di rumah belajarnya biasanya seperti apa? Ada yang mau menjawab? Oke, Mas Saiful terlebih dahulu. Saya menggunakan sumber belajar berupa video, di mana saya mencari video-video pembelajaran itu di channel YouTube. Oke, jadi menggunakan video pembelajaran ya. Biasanya lihat scroll-scroll di YouTube gitu ya Mas ya. Oke, ya jadi kalau misalnya ingin mencari video tentang materi-materi yang mungkin Mas Saiful ya kesulitan dengan menggunakan video. Oke, selanjutnya siapa? Oke, Mbak Nina. Saya biasanya kalau di rumah lebih suka membaca dengan mengakses artikel lewat jurnal-jurnal yang ada di website. Oke, berbeda dengan Mas Saiful, kalau misalnya Mbak Nina itu lebih suka membaca ya, membacanya bukan buku tapi apa Mbak? Artikel. Artikel. Oke, artikel mungkin bisa diakses di jurnal-jurnal yang sesuai dengan Mbak Nina ingin cari ya. Oke. Ya, jadi selanjutnya kita bahas tentang definisi sumber belajar ya. Jadi ada menurut AICT ya, Association for Education, Communication and Technology ya pada tahun 1977 ya, menyampaikan bahwa sumber belajar itu adalah data ya. Jadi sumber belajar itu baik berupa data, orang, dan wujud ya yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar ya. Oke, jadi peserta didik itu dapat menggunakan sumber belajar ya. Nah, dari sumber belajar itu ya, baik itu terpisah ya. Jadi ada klasifikasinya, nanti setelah ini akan kita bahas ya. Jadi baik secara terpisah maupun kombinasi ya, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajarnya ya. Jadi seperti kalian tadi Mas Saiful kemudian Mbak Nina tadi menyampaikan bahwa dengan media-media seperti YouTube kemudian artikel ya digunakan untuk belajar ya, itu juga merupakan salah satu sumber belajar. Nah, selanjutnya sumber belajar itu ya perannya antara pendidik dan juga peserta didik ya, itu areanya ada di sini ya, sumber belajar, di mana pendidik itu ya menggunakan sumber belajar untuk apa? Untuk membantu menyampaikan materi yang diajarkan. Sama halnya juga peserta didik. Apa peran peserta didik dalam sumber belajar? Oke, membantu memahami materi, menerima materi ya. Oke, nah ini adalah peran sumber belajar. Oke, jadi mungkin dengan beberapa sumber belajar yang kalian gunakan ya, kalian akan lebih mudah, lebih cepat memahami materi. Jadi bukan hanya pendidik saja ya, bukan hanya sumber belajarnya pendidik saja, tapi bisa menggunakan sumber belajar lainnya. Oke. Selanjutnya sumber belajar sendiri ya itu ada dua jenis ya. Kalau berdasarkan jenisnya itu ada learning resource by design dan learning resource by utilization ya. Ada yang tahu artinya apa? Bahasa Inggris ini. Learning resource by design berarti sumber belajar yang didesain. Oke, desain. Nah, kalau yang learning resource by utilization itu yang dimanfaatkan. Oke, ya kita lihat contohnya itu ada apa di gambar depan? Buku. Oke, buku. Kalau di sini contohnya apa nih? Oke, buku aljabar ya. Itu learning resource by design ya. Oke. Kemudian selain buku apa lagi? Itu di gambarnya ada kayak museum. Oke, ya. Jadi kalau yang learning resource by utilization itu adalah
museum ya. Oke, jadi ini buku, ini museum. Kira-kira apa perbedaannya? Kita lihat ya. Jadi ada beberapa aspek yang membedakan learning resource by design dan learning resource by utilization. Oke, kita lihat dari aspek yang pertama ya. Aspek yang pertama itu adalah pengertian ya. Dari pengertiannya sendiri berbeda ya. Kalau learning resource by design ya, itu sumber belajar yang sengaja dirancang ya, yang sengaja dirancang untuk keperluan pembelajaran ya. Nah, kalau learning resource by utilization ya, itu adalah sumber belajar yang dimanfaatkan ya, sama seperti judulnya learning resource by utilization ya. Jadi sumber belajar yang dimanfaatkan ya. Jadi tidak dirancang khusus untuk pembelajaran ya. Jadi sumber belajarnya ada tapi bukan tujuannya untuk pembelajaran. Oke, itu dari pengertiannya. Kemudian kalau dari aspek tujuannya ya, tujuan awalnya, kalau by design itu memfasilitasi proses belajar secara langsung. Nah, bedanya kalau yang by utilization itu digunakan karena memiliki nilai edukatif ya, meskipun bukan untuk tujuan pendidikan ya. Itu dari tujuannya. Kemudian contohnya nih. Oke, tadi di depan sudah ada contohnya buku ya. Selain buku itu berarti apa? Misalnya LKS, ya modul, kemudian video pembelajaran, kemudian infografis edukatif ya. Jadi itu contoh untuk yang by design ya. Jadi tujuannya memang untuk pembelajaran. Nah, kemudian kalau yang by utilization itu contohnya misalnya ada pasar tradisional. Nah, kalau pasar tradisional kan ya tujuannya tidak untuk pembelajaran, tapi bisa dimanfaatkan ya ketika guru melakukan misalnya outing class ya untuk mata pelajaran apa kalau misalnya ke pasar? Ekonomi. Oke, ekonomi. Matematika. Oke, matematika bisa ya. Oke, ya. Kemudian ada lagi desa adat, museum dan juga berita atau wawancara tokoh ya. Jadi kita misalnya ada tugas nih untuk misalnya mewawancarai tokoh adat atau narasumber lain. Biasanya apa? Misalnya kepala sekolah atau mungkin apa lagi? Apa? Kepala adat. Oke, ya itu termasuk learning resource by utilization. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke ya. Kita kan dari Fakultas FKIP ya Bu. Oke. Dan tentunya kita di sini nantinya akan menjadi seorang pendidik. Oke, ya. Jadi bagaimana cara memilih kriteria sumber belajar yang efektif untuk para calon peserta didik nantinya? Oke ya, jadi namanya pendidik ya itu kan harus memilih, menyusun dan juga mengembangkan sumber belajar ya. Gimana caranya, kriteria apa yang harus dibuat oleh pendidik ya supaya sumber belajarnya ini cocok untuk pembelajaran ya. Jadi ada beberapa kriteria ya yang harus dipilih ya oleh pendidik. Itu yang pertama adalah relevansi dengan tujuan pembelajaran ya, harus sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Jadi kalau misalnya tujuan pembelajarannya nih tentang mengenal siklus air misalnya, berarti kan si pendidik ya harus membuat sumber belajar yang berhubungan dengan siklus air ya, jangan sampai tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, kemudian yang kedua adalah kesesuaian dan dengan karakteristik peserta didik ya. Kita tahu bahwa peserta didik itu karakteristiknya berbeda-beda ya. Ada yang mungkin gaya belajarnya auditori, ada yang gaya belajarnya visual, kinestetik. Nah, itu adalah tugas dari pendidik ya untuk mengetahui ya kira-kira sumber belajar mana yang cocok untuk gaya belajar yang ada di dalam kelas tersebut ya. Kemudian juga tingkat ya pemahaman, kemudian mata pelajarannya juga harus diperhatikan ya, karena kembali lagi kalau karakteristik peserta didik setiap individu ya pasti itu berbeda-beda, sehingga namanya pendidik ya harus bisa memilih ya kira-kira sumber belajar mana nih yang cocok untuk peserta didiknya ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah kesesuaian dengan kurikulum
kurikulum ya, harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku ya, jangan sampai ya tidak sesuai dengan kurikulum. Kemudian yang keempat adalah akurasi dan kebenaran informasi, karena kita tahu ya sekarang banyak berita-berita informasi yang tidak benar ya. Oke, jadi si pendidik ya harus pintar-pintar memilih ya materi bahan yang apa? Ya, yang apa? Oke, yang akan diajarkan kepada peserta didik. Oke, kemudian ada kemudahan akses dalam penggunaan ya, kemudahan akses dan penggunaan ya. Jadi gimana caranya sumber belajar itu bisa mudah diakses oleh peserta didiknya ya. Oke, kemudian yang keenam adalah menarik dan variatif. Nah, ini yang penting ya. Karena kalau misalnya menarik, variatif, ya pasti peserta didiknya akan lebih ya semangat belajarnya, termotivasi untuk ya lebih memahami materi yang sudah disampaikan oleh pendidik. Oke, itu adalah kriteria dalam memilih sumber belajar ya. Jadi nantinya ketika kalian sebagai pendidik ya harus memperhatikan beberapa aspek tersebut. Seperti itu ya Mas Ali. Iya, Bu. Oke ya. Oke, jadi AICT itu ya mengklasifikasikan sumber belajar itu ada 6 ya. Oke, pesan, orang, bahan, alat, teknik dan juga lingkungan ya. Oke, kita 6. Oke, apa aja yang pertama? Pesan. Oke, kemudian orang. Oke. Bahan. Oke, teknik. Oke, dan yang terakhir adalah lingkungan. Oke, ya. Ini pembahasan kita pada siang hari ini ya. Setelah ini saya akan membagi kalian ya menjadi 4 kelompok ya. Kita akan berdiskusi tentang bagaimana pemanfaatan sumber belajar. Diskusi hari ini yaitu adalah tentang pemanfaatan sumber belajar dengan tema pembelajaran kontekstual berbasis lingkungan dan budaya lokal ya. Kalian tahu sendiri budaya lokal yang ada di Banyuwangi ya, itu cukup banyak di mana pendidik bisa memanfaatkannya sebagai sumber belajar. Oke, jadi 4 bahasan. Yang pertama itu adalah Museum Belambangan. Ada yang pernah ke Museum Belambangan? Pernah. Oke, pernah ya. Kemudian ada yang kedua Banyuwangi Park. Oke, ada yang pernah, ada yang mungkin beberapa belum ya. Oke. Kemudian yang ketiga ada PIGI. Ada yang pernah ke sana? Oke, belum ya. Jadi PIGI itu adalah Pusat Informasi Geologi Geopark Ijen ya. Kemudian yang terakhir itu ada Desa Adat Using ya. Sudah tahu semua kan ya, Desa Adat Using ada di mana? Keren ya. Oke, jadi dari 4 ini setiap kelompok, oke, kelompok 1 membahas tentang Museum Belambangan ya, kemudian kelompok 2 membahas tentang Banyuwangi Park ya, kelompok 3 membahas tentang PIGI, kemudian yang kelompok 4 membahas tentang Desa Adat Using ya. Jadi tugasnya itu adalah kalian analisis dan diskusikan secara berkelompok ya, kegiatan pembelajaran apa sih yang bisa didapatkan ya dengan menggunakan learning resource by utilization tadi. Karena dari empat tempat tadi ya itu sumber belajar yang dimanfaatkan ya, bukan sumber belajarnya Museum Belambangan. Oke, Museum Belambangan. Kira-kira apa Museum Belambangan? Sebagai sumber sejarah lokal, Oke. sebagai sumber sejarah lokal yang banyak mengisahkan tentang peninggalan-peninggalan. Oke, Kerajaan Belambangan. Oke ya, diteruskan ya. Oke, nggak ada kesulitan kan? Nggak ada urusan. Oke. Banyuwangi, Pak. Oke, Banyuwangi Park. Ya, ada kesulitan? Tidak. Oke. Oke, Vicky. Ada kesulitan? Oke. Ya. Sejarah apa? Oke, rumah adat. Desa Adat Using ya. Oke, 10 menit ya. Sudah selesai semua? Jadi kelompok 1, 2, 3, 4 saya akan pilih acak saja ya. Mungkin dimulai dari kelompok 2. Silahkan yang mau mempresentasikan kelompok 2. Oke, siapa? Oke, Mbak Saskia ya. Oke. Di sini saya mendapatkan sumber belajar Banyuwangi Park. Oke. Banyuwangi Park adalah taman rekreasi dan edukasi yang ada di Banyuwangi. Tempat ini tidak hanya menyajikan wahana permainan, tetapi juga menyediakan fasilitas edukatif seperti taman sains, planetarium mini, wahana air, dan zona interaktif anak.
Kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan adalah pertama, menjadikan wahana edukasi sebagai sumber belajar kontekstual. Pendidik memanfaatkan fasilitas dan wahana Banyuwangi Park sebagai media pembelajaran nyata yang menyenangkan dan edukatif. Yang kedua, membimbing proyek kreatif siswa seperti vlog atau review edukatif. Pendidik dapat memberikan tugas membuat video pendek atau laporan reflektif tentang pengalaman belajar di Banyuwangi Park seperti bagian dari pembelajaran berbasis project based learning. Oke, ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Wah, mungkin lanjut kelompok 3. Siapa yang mau maju? Oke, Mbak Maliha, silahkan. Dapat sumber belajar yang Pusat Informasi Geologi dan Geopark Ijen atau yang disebut PIGI. Pusat Informasi Geologi Geopark Ijen merupakan pusat informasi geologi yang berada di kawasan Geopark Ijen, Banyuwangi. Tempat ini menyajikan berbagai informasi tentang geologi, vulkanisme, morfologi, dan potensi alam kawasan Gunung Ijen. PIGI juga menjadi bagian dari edukasi kebencanaan dan konservasi lingkungan. Kegiatan pembelajaran yang bisa dilakukan seperti memfasilitasi kunjungan edukatif untuk mengenal fenomena geologi dan vulkanisme. Terus yang kedua, melibatkan siswa dalam diskusi tentang mitigasi bencana alam. Kemudian yang ketiga, memberikan tugas pembuatan peta geowisata atau simulasi letusan gunung api. Kemudian yang keempat, kolaborasi dengan pengelola geopark sebagai narasumber ahli geologi. Oke, ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, jadi berdasarkan ya tema yang sudah saya tugaskan, yaitu tentang pembelajaran kontekstual berbasis lingkungan dan budaya lokal, di mana di Banyuwangi sendiri ya banyak ya budaya-budaya, lokasi-lokasi yang bisa dimanfaatkan oleh pendidik dalam apa? Membuat sumber belajar ya, sebagai bahan sumber belajar. Untuk perkuliahan hari ini ya sudah selesai, tapi sebelumnya mungkin bisa di antara kalian mau menyampaikan kesimpulan ya perkuliahan kita hari ini, mulai dari awal sampai akhir tadi kita sudah berdiskusi. Ada yang mau bisa menyimpulkan? Siapa? Saya, Bu. Oke, Mbak Putri, bisa menyimpulkan apa? Menurut pemahaman saya dari awal pembelajaran, yaitu dalam proses pendidikan, pemilihan sumber belajar itu sangat penting, baik itu dari bagi pendidik maupun juga peserta didik. Kalau dari pendidiknya, yang pasti untuk merancang materi sesuai dengan kurikulum, kemudian juga menyampaikan materi dan mengembangkan materi, dan juga dapat mendukung evaluasi. Oke, gitu. ya. Teman-teman sudah menyampaikan bahwa belajar itu tidak hanya menggunakan buku saja ya, kalian bisa mendapatkan sumber belajar dari sumber-sumber lainnya ya. Supaya apa? Supaya kalian belajar. Oke, karena kembali lagi kalian memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, karakteristik yang berbeda-beda, sehingga namanya pendidik itu harus bisa memilih ya sumber belajar yang cocok yang digunakan di dalam kelas ya, dalam proses pembelajaran seperti itu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah video pengajaran pada mata kuliah belajar dan pembelajaran bidang studi. Sekian pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT khususnya pada bidang pengajaran. Saya, Ristika Widyasari SPD MPD, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.